Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus atau ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan, para jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba Allah yang soleh, yang muttaqin, yang muhsinin, dan dikaruniakan kemudahan dalam beramal soleh, dan nanti di akhirat kita dikumpulkan kembali bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan kembali untuk menghirup udara, bernapas kembali, dihidupkan kembali setelah sejenak kita ibaratnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur kita. Ketika menjelang tidur, kita membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku hidup dan aku mati. Engkau menghidupkan aku dan engkau menghidupkan dan mematikan aku dengan namamu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi tidur itu ibarat kita ini mati. Ya. Tidur ibarat kita mati. Maka ketika kita bangun kembali tadi, mungkin ada yang bangunnya jam 2, jam 3, jam 4, atau pas azan, ya, alhamdulillah. Ketika itu kita membaca doa kembali, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan berkumpul atau kembali. Ya. Kalau dilihat dari tatanan atau tata bahasa Arab, ya, doa menjelang tidur dengan bangun tidur itu ada bedanya, yakni penggunaan domirnya. Ya. Kalau pengen tidur kita pakai domir ana. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya. Jadi dengan namamu saya, ya, hidup dan saya mati. Tapi bangun tidur diganti domirnya menjadi nahnu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diganti dengan domir nahnu, kami. Tidak saya lagi, tapi kami. Ini doa bukannya buatan siapa-siapa, ini adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi.
Ya, itu disebutkan doa tersebut. Lalu apa maknanya? Perbedaan dengan bangun tidur dengan pengen tidur, doa pakai ana dan nahnu. Ini adalah ada sebuah motivasi bahwasanya ketika kita diberikan kesempatan kembali bangun tidur, kita harus menghilangkan sifat egoisme kita, ananiun kita, ya, berpikiran hanya untuk pribadi kita. Mulailah kita belajar untuk berpikir untuk orang lain, karena domirnya sudah ganti menjadi kami, tidak lagi saya. Maka insya Allah ini kita dengan sholat subuh berjamaah itu pertanda, ya, timbul sifat sosial kita, karena sholat berjamaah itu adalah semangat sosialisme. Jadi artinya kita bukannya jadi sosialisme, bukannya. Artinya kita ini berinteraksi, muamalah, ya, muamalah, menjaga pergaulan antara sesama tetangga, ya, dengan melaksanakan ibadah sholat jamaah. Alhamdulillah. Apalagi sholat jamaah, sholat subuh, masya Allah. Ini nilainya sangat luar biasa. Ya, ada amalan yang harus kita dawamkan, yakni amalan yang bisa menghapus dosa kita. Salah satunya adalah amalan melangkah dari rumah kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah di waktu gelap. Nah, di waktu gelap itu adalah sholat subuh. Kalau zuhur gelap apa enggak, Pak? Terang. Asar terang. Maghrib, nah, antara terang dengan gelap. Isya biasanya dari maghrib ke isya nggak pulang, ya, biasanya di masjid. Nah, di antara atau yang dimaksud dengan itu adalah kita berangkat dari rumah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, langkah kita dari rumah menuju masjid ini, ya, satu langkah itu menghapus dosa, langkah setelahnya mengangkat derajat, dan seterusnya. Ya, jadi hapus, angkat terus. Ya, maka rumahnya yang paling jauh ini dosanya paling banyak yang dihapus. Amin ya rabbal alamin. Siapa, Pak, yang paling jauh? Saya, ya, ada Cilangkap. Cuma naik mobil cumannya. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sehat afiah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan amalan sholat subuh kita mulai dari langkah, ya, dari rumah kita masing-masing melaksanakan ibadah sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah subuh, masya Allah, ya, sholat subuh berjamaah, berzikir, duduk, ya, kita berzikir. Ini salah satu amalan berzikir kita, yakni dengan sama-sama mengkaji ilmu sampai waktu isyraq. Alhamdulillah. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, inilah amalan, ya, ketika ada orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu setelah sholat subuh dia duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya terbit matahari, lalu dia berdiri melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat, ketika itulah pahalanya pahala haji dan umrah yang sempurna. Bahkan Rasulullah menyebutkan 3 kali, tamah, sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi bukan berarti setelah ini gak usah berangkat haji dah. Tadi udah haji saya, bukan. Ya, bukan seperti itu. Pahalanya setara. Meskipun
setara, tapi yang pastinya lebih nikmat dan lebih sempurna lagi kalau benar-benaran kita melaksanakan ibadah haji seperti saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji bersama-sama surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr dalam juz yang ke-30, surah yang ke-89. Ya, kita akan mengkaji hanya sampai ayat keempat saja. Ya. Ayat 1, 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya. Sampai ayat 3 ya maksudnya. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal fajr. Dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan wal fajr yakni ai fajri kulli yaum, demi waktu fajar, atau yang dimaksud dengan di sini adalah waktu fajar di setiap hari. Jadi bukan waktu fajar waktu turunnya ayat ini saja, tapi di setiap waktu fajar termasuk fajar hari ini. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar. Yang dimaksud dengan waktu fajar di sini adalah di waktu fajar setiap hari. Fajri kulli yaum wa layalin 'ashr, dan demi 10 hari. Yang dimaksud dengan di sini dalam tafsir Jalalain ai asyri Dzulhijjah. Ai asyri Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, alhamdulillah kita hari ini kalau hitungan di Indonesia nih tahun ini beda lagi kayaknya. Ya, di Arab Saudi sudah tanggal 3 Dzulhijjah. Kita di Indonesia masih tanggal 2. Jadi Arafahnya kalau melihat kalendernya, Arafah kita kan hari Ahad, tanggal 16. Nah, di Arab Saudi sudah menetapkan Arafahnya hari Sabtu. Begitu ya. Hari Sabtu tanggal 15 Juni. Ya. Nah, nanti kita ikutin apa nih Pak nanti? Ikutin ketetapan pemerintah aja Pak ya. Nah, ya biar bareng gitu ya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan walayalin 'ashr, 10 hari di sini Allah bersumpah demi 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah asyri Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang hari ini kalau hitungan di kalender kita ini sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Nah, jadi ini termasuk dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi genap dan ganjil. Ya. Nah, ini maksud dengan genap dan ganjil di sini adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya dan genapnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, insya Allah kita akan mengkaji ya berkaitan dengan amalan-amalan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sebelumnya perlu kita pahami
Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan 12 bulan dalam satu tahun ini. Itu Allah tetapkan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah sucikan. Arba'atun hurum. Ya, sebutkan dalam surah At-Taubah. Ada 4 bulan di antara 12 bulan tersebut yang Allah sucikan. Ya. Dalam hadis disebutkan yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah. Sudah lewat ya, kemarin hari Jumat terakhir, hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah itu datang bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah masuk hari yang kedua bulan Dzulhijjah. Nanti bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12, bulan terakhir dalam tahun Hijriyah. Nanti ganti tahun masuk bulan pertama, yakni bulan apa Pak? Bulan Muharram. Bukan bulan Januari ya. Nah, kita apalnya urutan tahun Masehi ya. Kalau tahun Hijriyah kita hafal nggak Pak? Insya Allah hafal Pak ya. Ya. Nah, tanggal 1 Muharram sampai akhir Muharram itu adalah merupakan juga bulan yang Allah sucikan. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus satu lagi mana? Nah, satu lagi tidak runtun. Dia mental agak jauhan, yakni bulan Rajab. Bulan ke-7. Ya, 2 bulan atau 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, bulan Rajab itu adalah merupakan bulan yang Allah sucikan yang dimaksud dengan arba'atun hurum. Nah, maka bulan Dzulhijjah yang hari ini kita masuk tanggal kedua atau hari kedua, ini adalah merupakan bulan yang Allah sucikan. Tapi ya, ada yang lebih utama lagi di bulan Dzulhijjah, yakni yang Allah jadikan sebagai sumpahnya. Ya, kalau ahli tafsir mengatakan kalau ada sesuatu yang dijadikan sebagai objek sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu harus diperhatikan dengan baik karena itu ada keutamaannya. Nah, maka tadi yang pertama yang dijadikan objek sumpahnya Allah adalah waktu fajar. Wal fajar. Karena memang waktu fajar ini adalah banyak sekali keutamaannya. Tadi keutamaan sholat subuh. Meskipun hanya 2 rakaat, ini jumlah rakaatnya paling sedikit. Di antara 5 waktu sholat yang paling sedikit adalah sholat subuh. Tapi keutamaannya sangat luar biasa. Ya, sholat sunnah qobliyahnya saja itu kalau ditimbang kebaikannya itu melebihi dari kebaikan dunia beserta isinya. Masya Allah. Ya, maka Al-Fajr. Begitu juga walayalin ash. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan. Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan ayat ini, ya, tidak ada hari ya di antara 360 hari ini dalam 1 tahun al-amal as-salih, ketika di hari tersebut hamba Allah melakukan amal saleh ahabbu ilallah, lebih Allah sukai. Ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ketika kita melakukan al-amal as-salih itu adalah amal soleh yang paling Allah sukai di antara 360 hari tersebut. Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang biasa kita lakukan, ya misalkan nih,
Sholat subuh jamaah kita ini termasuk al-amal as-shalih. Kalau dibandingkan pahalanya antara sholat subuh berjamaah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya, berdasarkan hadis ini, ahabbu ilallah, nilainya lebih Allah cintai. Bukannya yang lainnya tidak dicintai, lebih dicintai. Kalau lebih itu berarti di antara sesuatu yang dicintai. Ya, tetap sholat subuh di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Ya, kalau ada sesuatu dikatakan ahabbu ilallah, ini berarti pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, maka semangatnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah semangat beramal soleh. Apa kategori amal soleh itu? Apakah menyapu halaman rumah kita itu amal soleh atau bukan? Nah, jadi kategori amal soleh itu adalah pertama, berlandaskan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala perbuatan yang baik yang mendatangkan kemaslahatan, ya, kebaikan untuk pribadi maupun untuk orang lain, berlandaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itulah termasuk kategori amal soleh. Ya, maka menyapu halaman ini ada kemaslahatan nggak Pak, Bu? Ada pasti. Enak, bersih, rapi, sehat untuk pribadi kita dan untuk orang lain. Landasannya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengen dianggap sebagai orang yang rajin, biar saya dianggap orang rajin nih, orang yang cinta kebersihan, biar dapat piala. Ya, mungkin di RT sini ada piala bergilir, ya, rumah terbersih misalkan, ya. Niatnya supaya dapat piala. Nah, itu belum masuk kategori amal soleh. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Ya. Ya. Maka di 10 hari pertama ini udah lewat 1 hari. Ya. Ini kita masuk hari kedua. Berarti masih sisa 9 hari kurang lebih. Laksanakan semua rutinitas kita. Yakni kita jaga niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan, kemampuan secara lahiriah maupun batiniah melaksanakan ibadah haji, itu saja Allah sudah mewarning, memperingatkan dengan ayatnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan. Ya, bagi engkau yang aku berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, berziarah ke Baitullahil Haram. Walillahi. Perhatikan, yakni lillahi, niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah sampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sempurnakan hajimu dan umrahmu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-amal as-shalih yang Allah sangat lebih cintai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, syaratnya adalah perhatikan lillah, niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apapun bentuk amal solehnya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Salat 5 waktu kita, memang biasa kita, ya, sebelum 10 hari pertama Dzulhijjah juga saya salat jamaah, Ustaz. Iya, tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih kita perhatikan dan lebih kita sempurnakan lagi kekhusyuan dan kesempurnaan salat kita. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini
ahabbu ilallah, amal soleh yang paling Allah cintai, sukai. Syarat mutlaknya adalah keikhlasan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, puncaknya nanti 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, puncaknya itu adalah disampaikan dalam ayat ketiga surah Al-Fajr ini adalah wasyaf'i walwat. Ya. Ini walwat bisa juga walwit. Jadi bisa dibaca wal fajri walayalin ash wasyaf'i walwat atau wasyaf'i walwit. Jadi bisa dibaca watri atau bisa juga dibaca witri. Ya. Jadi kalau nanti ada yang membaca wasyaf'i walwit, bukan walwit, walwat. Nah, itu boleh itu. Boleh dibaca walwit, boleh dibaca walwat. Hanya di Indonesia kita memang lebih sering kita dengar wasyaf'i walwat, ya. Demi genap dan ganjil. Nah, yang maksud dengan genap dan ganjil itu adalah tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan 9 Zulhijjah yakni Yaumul Arafah, dan 10 Zulhijjah kita kenal dengan Yaumun Nahar, hari berkurban atau hari raya Idul Adha. Nah, apa yang harus kita lakukan di tanggal 9 Zulhijjah? Ya, kalau dihitungan di kalender nih, hari Ahad depan. Ya, hari Ahad depan itu kalender kita tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 16 Juni. Nanti kita ikutin ulama-ulama kita aja, karena kita nggak punya ilmunya, ya, ilmu ngitung-ngitung kayak gitu ya. Kita kan punya ilmu ngitung duit ya Pak ya. Nah, kalau ngitung-ngitung itu kita belum punya ilmunya. Jadi kita ikutin ulama yang memang sudah mumpuni ilmu mengenai penentuan tanggal 1 setiap bulannya. Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah, ya, atau tanggal 16 Juni nanti, hari Ahad depan, apa yang kita lakukan? Yakni kita berpuasa. Nah, ini Bapak udah puasa semuanya. Lagi mau sahur kan Pak ya? Kita belum, ada yang mungkin udah mulai puasa. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ini al-amal as-soleh. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Boleh puasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Nah, yang nggak kuat nih, kayak kita nih, nggak kuat nih kayaknya nih. Nggak boleh ngeliat teh panas nih ya. Ya, pagi-pagi. Minimal di tanggal 9 Zulhijjahnya, minimal. Ya. Ketika ditanya Rasulullah apa fadilah dari puasa Yaumul Arafah, ketika sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita berwukuf di padang Arafah, menjadi rukun haji, kesempurnaan haji ada di wukuf. Kalau tidak wukuf, ya tidak haji, tidak sah hajinya, tidak bisa diganti ya dengan dam dan sebagainya, karena itu rukun haji. Mereka berwukuf di padang Arafah, kita berpuasa, disebut dengan puasa Arafah. Apa fadilahnya? Rasulullah menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah wal mustaqbalah. Ya, puasa Arafah itu akan menghapus dosa kita setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, yang dimaksud dengan menghapus dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, ya, itu yang bisa dihapus dengan amalan mukaffirat. Kalau dosa besar itu harus dilalui dengan tahapan taubat. Ya. Nah, maka di tanggal 9 Zulhijjah, ketika sahabat kita, saudara-saudara kita berwukuf di padang Arafah, kita berpuasa. Sebagaimana puasa di bulan suci Ramadan. Sahur sebelum datangnya subuh. Ya, berbuka setelah azan
maghrib. Berpuasa sebagaimana puasa kita di bulan suci Ramadan. Lalu tanggal 10-nya apa? Apa keutamaannya di tanggal 10-nya? Juga berpuasa, juga ada sunnahnya berpuasa, tapi puasanya setengah hari. Ya, jadi pengen berangkat sholat Idul Adha atau setelah sholat subuh di tanggal 10 Zulhijjah, itu jangan makan dulu, jangan makan, jangan minum. Ya, langsung berangkat kalau memang bisa. Sholat subuh udah langsung standby di masjid ya, atau melaksanakannya di lapangan, langsung pindah ke lapangan menunggu datangnya sholat Idul Adha. Mendengarkan, setelah itu mendengarkan khutbah, setelah itu kita pulang ke rumah baru berbuka puasa. Gitu, itu sunnahnya di tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Nah, setelah itu kita sarapan, ya, buka puasa, istilahnya puasa setengah hari. Kayak dulu kita masih kecil ya Pak ya. Nah, ya, kita puasa setengah hari. Nah, setelah itu kita berangkat lagi ke masjid atau ke lapangan atau tempat yang ditentukan oleh panitia untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, bagi mereka yang punya kemampuan, keluasan rizki, ya, ini sunnah muakkadah, sunnah yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan. Artinya meskipun sunnah tapi mendekati wajib untuk melaksanakan ibadah kurban bagi mereka yang punya keluasan rizki. Sampai Rasulullah ini mengancam yang punya keluasan rizki tapi tidak beli kambing atau domba atau kerbau atau sapi atau onta, padahal dia punya keluasan rizki, nggak berkurban, jangan dekati tempat sholat saya, kata Rasulullah SAW. Ya, ini peringatan yang sangat tegas sekali dari Rasulullah ini. Ya, maka bagi kita punya kesempatan rezeki, ya, aduh, saya kategorinya keluasan rezeki itu? Nah, yang punya cicilan motor, punya cicilan mobil, nah ini Pak ya, coba dihitung tuh. Setiap bulan kita bisa nyicil mobil berapa kalau mobil itu nyicil? Tergantung ya mobilnya ya. Ya, kalau misalkan 2 juta atau 3 juta, setiap bulan kita bisa 3 juta. Ya, masa kurban kita nggak bisa beli? 3 juta dapat tuh kambing gede itu. Dapat ya, 3 juta. Nah, kebetulan saya jualan kambing Pak. Ya, di pesantren kita tuh ada ternak kambing, jadi para santri. Jadi kalau Idul Adha jualan kambing hasil ternak para santri. Nah, jadi berkurban. Ya, selesai sholat Idul Adha, ya, kita berbuka sejenak, minum atau makan, langsung kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini kita perlu perhatikan nih. Jadi berkurban itu ibadah. Termasuk yang menyaksikannya juga ibadah. Termasuk yang membantuin jatuhin sapi itu juga sedang ibadah. Yang namanya ibadah itu adabnya harus diperhatikan. Nah, ini kadang nih, mohon maaf nih, ya. Kadang kita kalau lagi bantuin motong sapi, ini pakai celana pendek. Ya Pak ya. Mudah-mudahan di sini enggak ya Pak ya. Nah, pakai celana pendek gimana? Itu ibadah, kita lagi ibadah itu. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi pas lagi pelaksanaan ibadah kurban itu sedang ibadah kita. Bahkan ibadahnya itu disetarakan seperti ibadah sholat. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Jadi ibadah kurban itu etikanya, adabnya seperti kita beretika, beradab ketika kita melaksanakan ibadah sholat, menutup aurat. Ya, maka nanti panitia agar kurban kita ini menjadi benar-benar ibadah, ya,
dikasih himbauan dulu. Bapak, ibu-ibu yang menyaksikan kurban atau yang membantu, mohon auratnya jangan sampai terbuka, ya. Yang ibu-ibu tetap dijaga auratnya, ya. Dan berzikir, ya. Nih zikirnya. Bukan hanya yang motong saja, bukan. Kan nggak mungkin kan motong sapi sendirian. Ya, pasti ada yang bantu itu. Artinya tetap yang membantu, yang jatuhin semuanya itu mereka semua sedang ibadah, termasuk yang menyaksikan. Ya, apalagi yang memang mengeluarkan uangnya. Ya. Dan sunnahnya yang membeli kambing dialah yang memotong. Itu sunnahnya. Ya. Aduh, bagaimana? Tahun ini istri saya yang beli kambing, berarti dia yang motong ya. Kalau beliau kuat, artinya bisa memotongnya, ilmu memotongnya, laksanakan memotong. Boleh ibu-ibu motong kambing? Boleh. Sah? Boleh. Cumanya memang jarang ya Pak ya, jarang. Tapi kalau udah dipotong-potong, yang potong-potong daging jadi rendang, sahabat Pak. Ibu kita ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ini semuanya diperhatikan. Jadi one heart, berkurban di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah termasuk al-amal as-sholeh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Apa kalau bergantung kambing gede, pahalanya paling gede, kambing kecil, pahalanya kecil? Tidak. Ya, bukan bergantung besar kecilnya hewan kurban kita. Tapi yang Allah terima itu adalah keimanan, niat kita melaksanakan ibadah kurban. Ya tentunya Allah Maha tahu. Kalau kita punya uang kelebihannya 1 miliar beli kambing yang 1.500.000 ini mah bangetan ya Pak ya. Punya duit 1 miliar beli kambing yang 1.500.000, yang betina lagi. Aduh, ya. Meskipun tetap diterima oleh Allah SWT, tetapi ini perbandingan sangat jauh sekali. Yang punya 1 miliar ya beli kambing yang 85 juta rupiah. Ya Pak ya. Lagi viral kemarin tuh ya. Ya, wakil presiden kita Masya Allah beli kambing 85 juta rupiah. Gede banget tuh kambing. Alhamdulillah, kayak begitulah modelnya. Ya, jadi yang terbaik, ya kita membelinya yang terbaik sesuai dengan budget kita. Tapi niatnya juga yang benar, bukannya ntar gogoh-gogohan. Wah, ada di sebuah perumahan, Pak, ya itu biasa. Memang di situ kalau korban tuh gede-gede, kambing gede-gede. Terus kemarin datang ke pesantren kita, ya salah satu warganya, Ustadz, saya nih uangnya lagi minim nih tahun ini, lagi merosot gini-gini. Terus belinya kambing yang kecil. Oh, dikirim biasa ya? Oh, jangan Ustadz, korbannya di sini aja gitu. Emang kenapa? Di sana kambing gede-gede gitu. Nah, ini kayak gini nih. Nah, gengsinya. Nah, ini harus kita jaga. Makanya saya sampaikan kepada beliau, Bapak, ya memang ini kalau dalam kehidupan di warga perumahan kadang memang ini perumahan bukan di sini. Oh, tapi di sini enggak begitu ya, enggak ya? Enggak ya? Apa kecil-kecil semua apa? Enggak ya, gede-gede ya. Ya. Jadi niatnya, ya saya bilang niat itulah Bapak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya luhumnya, bukan dimaknya, bukannya darah, bukannya dagingnya, tapi yang diterima adalah keimanan kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan kurban tahun ini karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi 10 Zulhijjah. Ya. Nah, nanti setelahnya ada 3 hari Allah berikan kesempatan. Ya. Juga untuk melaksanakan ibadah kurban. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasul, boleh. Ya, jadi jangan dulu pesimis. Ah, tahun ini saya nggak korban, nggak punya duit. Jangan dulu. Niat saja bismillah.
Masih ada waktu 10 hari kurang lebih. Insya Allah kalau niat kita untuk melaksanakan ibadah, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan pada ibadah kita semua. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah berikan kemudahan pada kita untuk beramal soleh, mobil khusus tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan ibadah puasa Arafah, 10 Dzulhijjah kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.